dikelilingi oleh tembok-tembok besar gitu, kayak semacam penjara. strik gitu. Iya, jadi itu yang itu disebut bahwa Gaza itu adalah penjara terbuka Iya. di dunia gitu. Tubuh yang diserahkan itu tidak sepertinya sudah dalam tanda kutip sudah dibongkar gitu, sudah diotak-atik. Ya ini persediaan kulit manusia terbesar di dunia itu ada di Israel. Misalnya kebanyakan daerah-daerah tempat-tempat yang kaya sumber daya alamnya itu justru daerah yang paling miskin. So it's different. Yang caleg memberikan dana ke serangan fajar itu money politik, politik money. Oh, siap. Jadi politik money itu adalah mother of corruption. Halo pemirsa, selamat datang kembali di sini Podcast Jaya Selalu di Udara. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat spesial. Penasaran siapa? Dia adalah seorang pemerhati politik nasional dan politik internasional. Mari langsung saja kita sampai itu, Pak No. Halo. Ya, tapi mungkin saya koreksi sedikit, bukan. Ya, kayaknya bebannya agak berat tuh, pemerhati nasional global, akademisi aja, dosen. Seorang akademisi di Universitas Musamus, Pak Novan, ya. Apa kabar Pak Novan? Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang ya biasa tugas dosen. Kalau tidak mata perguruan tinggi ya pendidikan, ya pengajaran, penelitian dan juga pengabdian. Paling itu sekarang kan lagi lagi libur ya. Tapi kayaknya itu libur untuk mahasiswa saja. Kalau dosen tetap jalan gitu. Walaupun mungkin di kelas tidak mengajar, tapi kan ini sekarang lagi kita belajar juga kan. Nah, jadi penelitian dan pengabdiannya juga tetap jalan. Jadi ya berusaha mencari penelitian-penelitian di luar yang dibiayai gitu, didanai. Ya harapannya ya benar. Semoga lolos. Ya, semoga lolos, bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk ada manfaatnya lah untuk kita sedikit. Ya, sedikit banyak. Ya boleh nggak sih di apa skill Pak Novan itu kan magister hubungan internasional ya. Itu bagaimana pengalaman selama kuliah dulu? Oke. Jadi pengalamannya kuliah itu mungkin sedikit cerita dari awal S1 gitu ya. Pengakuan dosa juga ya. Saya S1 dulu itu justru ilmu komputer. Jadi akhirnya kenapa akhirnya bisa ke S2? Karena merasa S2-nya ke ilmu sosial ya, ilmu politik, atau tepatnya HI. Karena mungkin merasa di komputer saya itu mungkin bukan passion sebenarnya. Nah, jadi tapi itu saya menganggap ya, bahwa itu bukan kerugian gitu di S1. Karena saya di S1 itu aktif di organisasi misalnya. Banyak organisasi saya masuki, hampir semua bahkan organisasi yang ada di kampus itu saya coba masuki gitu. Karena alasannya satu, pengen punya teman aja gitu, punya kenalan banyak. Jadi ilmunya sebenarnya dulu cari ilmu atau apa sih juga masih mencari-cari dulu gitu. Apa sih ngapain organisasi? Saya lihat cuma gambaran, organisasi banyak temannya. Itu saya ikut ke sana. Tapi ternyata setelah saya jalani, ternyata selain menawarkan koneksi teman, organisasi itu kita bisa mendapatkan ilmu gitu. Banyak soft skillnya banyak gitu, dan bahkan itu saya bilang sekarang saya jadi profesi saya adalah akademisi, dosen, itu tidak terlepas dari apa yang saya dapatkan di S1 kemarin. Jadi akhirnya itu juga saya bilang akhirnya kenapa saya memilih HI gitu, walaupun mungkin memang jalannya bukan di komputer, tapi saya memang kayaknya memang passion saya ini di ilmu sosial deh, karena waktu memang di organisasi salah satunya itu selain organisasi komputer, saya punya banyak organisasi ikut organisasi yang memang lekat dengan isu-isu sosial, dengan isu-isu politik. Akhirnya saya bergabung saya akhirnya memilih ketika lanjut S2, alhamdulillah ada rezeki, saya memilih untuk kayaknya saya di sini deh, lebih tepatnya di belajar ilmu sosial, ilmu politik, dan kemudian tepatnya di hubungan internasional. Karena relate gitu ya. Iya,
meskipun nggak relate dengan keilmuannya gelarnya S1, tapi saya merasa keilmuan dalam tanda kutip ya, pengalaman di S1 itu masih relate dengan apa yang saya pelajari di S2 ini gitu. Dulu S1-nya di Makassar, Makassar ya. Universitas di STIMIK Diponegoro, sekarang jadi Universitas Diponegoro. Kemudian S2-nya di Yogyakarta, Muhammadiyah Yogyakarta, selama kurang lebih. Tapi saya belum pernah ke Borobudur. Really? Iya, belum pernah keluar. Bahkan Malioboro saya nggak hafal jalannya waktu masih kuliah di sana. Lebih hafal ini ya, lebih apa namanya? Lebih hatam Pak Bex ya. Ya, kalau ada teman yang Bex mana, dia itu memang dia Gojek. Dia mah apa namanya pemerhati jalanan, pemerhati jalanan, pemerhati lingkungan. Ya. Jadi ya makanya orang kaget semua kan, kenapa bisa nggak? Karena nggak tahu aja ya, saya males. Ya? Saya nggak tahu juga bilang di introvert atau bagaimana ya. Ada introvertnya juga mungkin. Tapi satu sisi saya juga bisa bergaul gitu kan. Saya juga bingung juga sih. Ya mungkin saya ini lebih tepatnya bunglon gitu ya. Jadi menyesuaikan kondisi keadaan aja. Tapi memang lebih tepatnya saya waktu kemarin di S2 di sana itu karena mungkin ngerasa capek aja di S1 itu sudah banyak keliling gitu, lumayan maksudnya. Kegiatan kan banyak. Jadi mungkin di S2 lebih fokus ya udah apa yang ada di depan gitu, kerjakan akademiknya, mungkin perbaikin akademiknya, dan nonton aja. Jadi saya karena kalau sudah kuliah pasti setiap hari Sabtu Minggu itu saya jadwal saya ke warnet. Warnet ada dekat kampus. Iya. Untuk download film apa aja gitu. Nah di situ juga kayaknya saya baru mengenal film Korea. Ternyata film Korea itu bagus. Ya, bukan selain dakornya aja, tapi filmnya, jadi oh ternyata film-film dia realistis gitu, dia bagus jalan cerita, terutama yang kayak saya kan suka genre kayak misteri gitu ya, detektif. Kadang-kadang gitu ya, cuma untuk sekadar mengisi gitu, tapi lebih sukanya sih memang lebih ke drama yang misteri gitu. Boleh disebut judul drakor yang paling panutan? Drakor ya, kalau drakor sekarang malah saya nonton ini mau tamatin, tunggu tamatnya hari ini kan, itu Marry My Husband. Kemarin kamu bilang itu. Oke. Kalau apa sih namanya, Tale of the Nine Tail itu, rubah ekor semut. Iya. Yang mainnya siapa ya? Lee Dong Wook. Lee Dong Wook ya, sama yang ceweknya itu siapa yang ada yang lupa saya. Sini ya, yang manis itu ya, banget yang ada lesung pipitnya itu. Ya pernah sih, tapi saya tidak terlalu aneh sih kayaknya. Yang itu kayaknya kayak gitu. Yang saya tahu drakor ya pilih-pilih aja, kira-kira menarik. Tapi kan sekarang drakor itu banyak pilihan sekarang, kayak itu ada Shop of for Killer kalau nggak salah itu. Sama Paradox Killer. Itu saya kemarin yang terbaru-baru ini ya. Yang genre-genre gitu lah. Thriller gitu ya. Thriller, misteri. Atau kadang ya itu. Jadi sukanya lebih ke situ. Oke, kamu udah pertanyaan yang lebih berat. Iya. Oke, kan apa namanya, bidang kajiannya Pak Noven kan konflik. Lu suka bahas konflik. Kenapa bisa gitu menentukan kajian konflik? Oke. Ya itu yang saya bilang. Saya juga lebih ke langsung kan disuruh pilih ya, waktu di HI itu ada beberapa kajian kan, misalnya kayak kerjasama internasional, diplomasi. Nah, salah satunya ini konflik, resolusi konflik. Nah, nggak tahu pas di itu saya baca konflik, kayaknya ada sesuatu dalam hati. Tapi ya selera gitu ya. Jadi akhirnya saya mau mencoba, ini konflik menarik nih. Karena mungkin suka konflik juga ya, tapi salah satunya ya memang senang gitu. Jadi akhirnya waktu pas tesis juga pilih apa Topan? Dibilang penguji. Saya pilih POSO kayaknya apa ya? Konflik. Tapi kan memang konflik. Akhirnya jadi bener yakin apanya ya. Dia mau studi pustaka aja.
Tapi kayaknya saya kurang tantangan gitu kalau studi pustaka aja gitu ya. Saya langsung betul-betul saya kemarin memberanikan diri, nekat aja, sudah coba langsung ke Poso gitu. Kebetulan kan tuh sebenarnya orang Sulawesi ya, Sulawesi Selatan, di Timur. Tapi memang kan kalau di Poso di lebih Sulawesi Tenggara ya, Bu. Palu ke sana. Saya coba aja, udah Bismillah aja, nekat. Ada rezeki berangkat ke sana. Akhirnya, walaupun itu sebenarnya kemarin itu lagi sedang ada memang kelas-kelasnya gitu. Nggak lama dari saya datang itu ada pelemparan bom di kantor polisi sana. Itu tahun saya berangkat ini kan kalau tidak salah 2013-14an kalau nggak salah. Iya sih memang masih Walaupun sebenarnya kan sudah lama selesai, tapi itu kayak ya begitu gitulah masih ada kadang. Iya, namanya juga konflik kan ada naik turunnya, ada naik turunnya gitu. Jadi ya. What's your result of research? Jadi karena kan di HI, berarti kan HI saya bukan hanya sekedar bicara konfliknya, tapi cari apa relasinya dengan international relation kan. Ada ya. Ternyata ya itu tadi salah satunya itu kayak pendanaan, fundingnya gitu. Ternyata mereka karena kan ini bahas konflik agama ya. Padahal walaupun memang pada dasarnya akarnya itu bukan konflik agama. Kebanyakan itu konflik yang mengatakan agama atau dan sebagainya. Ya itu kebanyakan semua dasarnya adalah konflik kepentingan saja, kepentingan pemimpin-pemimpin. Karena pada masa itu mau pemilihan bupati, nah kebetulan yang bersaing ini ya memang ada yang dari kubu Islam sama kubu Kristen. Jadi akhirnya aku kedua bentrok dan akhirnya mengambil masa-masa yang dari agama-agama dua agama tersebut. Padahal sebenarnya itu kan ya banyak sebenarnya pemanfaatan saja. Dan kemudian ternyata ditelusuri ini itu di mana fundingnya itu ya dari kelompok sini, ada yang dari luar, misalnya kalau dari Kristen itu ada Vatikan, ternyata ada beberapa. Nah, ini mungkin memang harus dicek secara tapi memang ini kayaknya tidak menjadi sudah rahasia umum. Kemudian dari kelompok Islam ada teroris di luar internasional, mungkin dari seperti kayak Afghanistan, apa yang akhirnya mengirim funding yang karena memang sedasarnya war is business. Nggak gratis gitu. Jadi apapun, bahkan konflik komunal seperti itu dia tetap harus ada biaya kan untuk tetap berjalan. Dan mungkin juga kenapa konflik itu tetap ada, mungkin kita di daerah Papua ini kan war is business. karena tetap harus ada yang dinanai kan. Jadi mungkin jadi apa ya, ini relate nggak sih menurut dengan war in gas seperti yang kita ketahui Gaza kan sudah 110 hari gitu ya digempur ini. Memang sama gitu nggak? Kan ada yang bilang tuh war in gas itu konflik agama, konflik religion, apa namanya, tanah gitu. I don't think so. What's your opinion? Iya, itu tadi pada dasarnya sebenarnya apapun konfliknya, itu konflik semua berdasar kepentingan sebenarnya. Jadi adapun muncul ketika ada isu agama, isu suku dan segala macam, ya memang dasarnya karena memang ada kepentingan di situ. Jadi kalau dibilang itu anggar konflik, benar juga, karena memang itu karena konflik itu sudah mencakup semua aspek gitu. Betul. Sudah mengeneral gitu. Jadi walaupun pada dasarnya memang di Palestina atau tepatnya di Gaza itu kan tidak semuanya Muslim ya gitu. Ada Yahudi, ada Kristen, Arab, Yahudi. Jadi orang Arab pun sebenarnya kan ada Kristen, Yahudi gitu, bukan hanya Islam semua. Gitu. Mayoritas pemikirannya kita ini di Indonesia bahwa Arab itu identik dengan musuh barat kan tidak. Suku Arab itu suku gitu. Yes. Gitu. Jadi sama dengan kita Indonesia, suku bangsa kita Indonesia. Tapi kalau berbicara agama lain lagi kan, bisa ada aja Kristen, ya kan, ada walaupun memang mayoritas. Tapi ya memang tadi ketika sudah karena kenapa akhirnya kok bisa di agama? Karena memang ya teman-teman di sana mayoritas adalah Islam gitu. Jadi sama dengan ketika kita sama saja gitu. Kita melihat saudara kita Muslim di luar sana gimana, pasti kita juga tergerak gitu. Jadi bisa biar ke situ. Tapi apapun itu, kalau memang kita tidak kurang nyaman dengan bahasa agama, konflik suku,
ya ini ya memang tetap adalah konflik kemanusiaan gitu, isu kemanusiaan gitu, yang harus sebenarnya itu bisa kita eh, sama-sama perjuangkan untuk ini bisa berakhir. Karena konflik Palestina ini kan bukan 1-2 tahun gitu ya, Bu, tapi sudah berabad-abad lamanya, berperiode lamanya gitu. Ini pada saat apa sih namanya? Eh, Perjanjian apa sih namanya? Balfour atau Iya ya, deklarasi Balfour itu kan 1912 atau 1914. Itu sejak itu atau itu sudah iya pada saat kalau perang salib? iya Iya kan? benar, kalau mau cari secara jauh lagi ya, konflik itu di Palestina dulu memang bukan Palestina ya namanya. Nah, jadi kan memang ya itu tadi di situ kan adalah daerah yang dulu di abad-abad sekitar 15 ke bawah ya, abad-abad pertengahan itu kan sangat kental dengan agama gitu ya. Yang dimana memang Palestina itu tepatnya ya, itu kan ada 3 agama Iya, besar iya, di situ benar. yang menjadi dasarnya manusia gitu. Ada Muslim bahkan ya, ada Kristen, ada Iya, Yahudi. Jadi memang diperebutkan benar. gitu. Kemudian eh, akhirnya itu saling bergantian gitu. Siapa yang menangkan ini, kadang dari pihak Kristen juga pernah, dari pihak Islam juga pernah gitu memenangkan perang itu, sampai sekarang di masa-masa modern gitu ini kan sampai terjadi terus. Berarti ini kan, tapi gimana ya, eh, sekarang itu jadi perangnya itu konfliknya tidak berimbang, karena ya bisa dilihat kita ya, lebih banyak korban itu dari teman-teman di Palestina. Yang kemudian memang mereka itu sudah ibaratnya bisa sudah dijajah gitu, yang dimana daerahnya itu sudah hilang sedikit demi sedikit. Bayangkan yang misalnya contoh kayak begini kita, iya, Palestina itu mungkin seluas ini dulu ya. Tiba-tiba setiap periode per tahun ya, boleh ditampilkan nanti. Kemudian Gaza itu, Palestina itu jadi sudah sekitar begini, yang awalnya sebesar begini jadi segini gitu, dan bahkan mereka dikelilingi oleh tembok-tembok besar gitu, kayak penjara. Iya, jadi itu yang itu disebut bahwa Gaza itu adalah penjara terbuka di dunia gitu. Jadi kan bagaimana luar biasanya. Dan berdasar konflik yang kemarin saja nih, dari 100 hari lebih ya, ini yang sudah terjadi sampai sekarang bahkan ya, itu sudah menelan ratusan ribu jiwa gitu, hampir bisa saja sudah ratusan ribu jiwa, dan kebanyakan itu anak kecil, perempuan, orang tua, dan anak kecil yang menjadi korban itu di Gaza itu sudah melebihi anak-anak yang meninggal dari tahun 2019 di seluruh dunia. Bayangkan seluruh dunia gitu, konflik, dan itu anak-anak gitu. Tapi ada juga isu gini ya, kalau war on Gaza ini dimanfaatkan oleh kartel-kartel transnasional crime yang menjual organ-organ tubuh. Oke. Nah, itu isu yang cukup menarik juga ya, karena itu mungkin kadang terlalu fokus terhadap konfliknya, perangnya. Nah, ternyata ada kejahatan-kejahatan yang terjadi gitu ya. Nah, itu yang tadi bilang, ternyata ada di balik Ghazaliman ini ke konflik ini ada yang memanfaatkannya gitu. Segelintir kelompok yang memanfaatkannya, salah satunya itu. Dan itu kayaknya bukan rahasia, itu sudah jadi rahasia umum, tapi memang kayaknya jarang dieksposnya ke situ, jarang gitu ya. Dan itu terjadi hampir mungkin setiap perang-perang biasanya. Nah, tapi dan sekarang ini sudah terjadi kayak di situ, kayak contoh kayak di Rumah Sakit Al Shifa di Palestina, dan juga Rumah Sakit Indonesia, ada namanya Rumah Sakit Indonesia bahkan. Itu ketika memang mereka menyerahkan itu korban-korban militer Israel, itu jenis Israel menyerahkan korbannya ini, sudah dibunuh kan, diserahkan. Nah, tapi memang kelihatannya itu sudah mayat-mayat yang meninggal, misalnya contohnya kan, kalau dia meninggal itu terkena runtuhan atau apa, mungkin memang hancur atau jatuh ya kan tidak seperti ketika dia kena bom atau apa, kan pasti tubuh masih ada itu. Tapi kayak memang pada dicek ini ya, itu tubuhnya itu sudah ada organ tubuh yang hilang, sudah tidak seperti
apa ya, ya itu tadi maksudnya kan ini bukan bom yang meledak gitu hilang semua. Tapi kan kalau kita misalnya tertabrak atau apa kan masih bisa dilihat tuh. Minimal organ tubuh masih ada Jadi toh. dia cek dokter yang di Al Iya, ada beberapa dokter dan jurnalis di Indonesia. Ini tubuh yang diserahkan itu tidak sepertinya sudah di ya dalam tanda kutip sudah dibongkar gitu, sudah diotak-atik. Ya ini banyak gitu banyak berita yang media-media CNN gitu ya, CNBC ya, itu sudah banyak media-media mainstream yang sudah banyak yang cerita memberitakan itu gitu. Dan bahkan itu kan itu digunakan untuk apa? Misalnya itu kesehatan bisa mereka kan transparansi, iya serum dan kayak kulit nih. Kulit kan banyak yang terjadi korban-korban misalnya kan perang itu ada yang terbakar atau apa. Bahkan itu kalau saya pernah baca saya lupa lebih tepatnya bagaimana tapi itu kayak persediaan kulit manusia terbesar di dunia itu ada di Israel gitu maksudnya pengetahuan baru yang kita gitu ya. Jadi kan kulit itu apa bisa ditransfer lah transplant nanti ke untuk mungkin kayak bekas bakar karena akibat perang atau segala macam itu dan segala macam. Nah itu terbesar itu katanya banyak di ya, Israel gitu. Ada sekitar 15 kilometer kata berapa? Membangun kayak teknologi gitu, iya. transplantasi organ dalam, organ dalam dan segala macam. Jadi kayak begitu. Jadi ternyata selain mereka itu yang kan mirisnya di situ. Selain mereka menjajah, mereka juga memanfaatkan jajahan tersebut dengan sampai ke organ-organnya, bukan hanya nyawa, tapi ketika sudah nyawanya sudah diambil bahkan apa yang tersisa itu diambil. Tidak ada yang tersisa gitu. So war is business, I think. Yeah. So menurutnya Pak Rafan sendiri, apa namanya war and peace gitu kan, ada apa namanya konsep seperti itu. Nah, mestikah situasi ini perang dulu baru damai atau tidak? Nah, jadi kan oke. Ada juga ini saya lupa ini ada istilah latinnya sis parabellum apa ya jadi ya saya lupa istilahnya tapi adalah kalau dalam Indonesia diterjemahkan dalam keadaan damai bersiaplah untuk berperang. Jadi dalam bagaimanapun kondisi damai tetap damai itu tidak selamanya gitu. Tapi jadi sedamai-damainya suatu daerah, suatu tempat itu tetap punya potensi untuk konflik gitu, apapun itu gitu konfliknya. Jadi kan banyak itu film-film yang tiba-tiba ini kan damai daerahnya, tiba-tiba ada yang dari luar, ya dari orang-orang dari luar, oh ini lihat ternyata di daerah itu ada sumber daya bagus ya. Akhirnya kan untuk merebut itu terjadi ini perang. Dan ini kalau misalnya mau ini kan agak kebingungan juga ya. Ini yang disebut dengan paradoks sumber daya alam. Misalnya kebanyakan daerah-daerah tempat-tempat yang kaya sumber daya alamnya itu justru daerah yang paling miskin, tertinggal. Afrika. Jangan sejauh. Apa berlian loh sebenarnya? Nggak usah jauh-jauh. Dia ini kita sekarang di Papua ini. Iya betul. Emas. Apa ya banyak gitu ya sumber daya alamnya kita di sini. Jadi tapi kita menjadi daerah paling yang 3T dan salah satu daerah termiskin gitu di Indonesia. Kan bisa itu yang kan bingung gitu sumber daya alamnya besar tapi kok miskin gitu. Nah itu yang disebut namanya sumber daya paradoks sumber daya alam. Nah jadi itu yang disebut biasa diperjuangkan oleh aktivis. Karena sejatinya memang sumber daya alam kaya, tapi kalau sumber daya manusianya miskin, ya tetap akan tersingkir juga kan. Tetap yang punya kapital, punya modal besar itu yang akan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya itu. Jadi sumber daya manusianya miskin, ya itu hanya sekedar jadi penonton atau hanya pekerja biasa saja. Jadi makanya itu sebenarnya kalau saya bilang pembangunan itu ini sebenarnya agak lari sedikit ya, tapi nanti kita kembali ke situ. Pembangunan pada dasarnya sejatinya adalah pembangunan yang membangun manusia, bukan adalah membangun infrastruktur, sarana prasarana duluan. Memang sarana prasarana penting, tapi buat apa sekolah besar, megah, tapi nggak ada orang di dalamnya?
Jadi SDM perlu. nggak ada orang yang belajar, nggak ada. Jadi paling penting adalah bagaimana SDM dulu yang dibangun, kesadarannya mereka dibangun, kemudian dengan sadar mereka, oh saya ternyata kaya, saya punya potensi. Yang kemudian itu yang bisa, oh makanya saya potensi ini, saya kaya di Papua ini, oh ini saya pintar, saya belajar, saya bangun ini, saya bangun itu, nah itu bisa saya kelola sendiri kemudian. Nah harusnya begitu kan. Karena ternyata di Indonesia pembangunannya hanya sebatas infrastruktur gitu kan, pembangunan kota, kota ini. Kayak contoh kita sekarang nih, kita lagi perpus nih, tapi Iya. perpus Iya, sepi banget gitu ya. Ya sudah, beda dengan beberapa perpus daerah lain yang mungkin yang sudah tersadar. Tapi ya kita susahnya gitu. Nah kembali kayak ke konflik tadi. Nah tapi itu kan yang kita bahas tadi, ngomong itu dasarnya dari kok bisa terjadi konflik juga dan menyebabkan konflik. Nah, makanya bilang Bertrand Russell gitu. War does not determine who is right, only who is left. Jadi perang itu tidak menceritakan atau menggambarkan tentang siapa yang benar, hanya menyisakan siapa yang kalah atau siapa yang tertinggal gitu. Jadi karena perang memang hanya meninggalkan kemiskinan, kemelaratan, kehancuran di mana-mana gitu. Perang gitu. Dan untuk membangunnya lagi kan butuh biaya lagi. Dan kan ada tiga lembaga Bretton Woods itu yang siap untuk mendanai infrastruktur korban perang. Itu IMF, IMF, WTO, dan World Bank. Jadi ya itu kan semua lembaga-lembaga yang sebenarnya bahkan mungkin ya ini bisa dibahas apa saya mau menunjuk lagi ya. Mereka yang membiayai perang, mereka juga ya membiayai untuk pembangunan setelah pasca perang. Jadi kan lucu-lucu ya. Jadi kan apakah perang dan damai itu bisa berjalan beriringan? Memang saya bilang apa ya? Saya orangnya memang belajar konflik karena justru saya belajar konflik saya sangat menghindari adanya perang gitu. Tapi kita tidak bisa menghindari untuk belajar konflik karena berbeda dua hal. Jadi karena dengan belajar konflik kita bisa memahami pertama salah satunya ya ini banyak poin. Pertama adalah pemahaman tentang konflik. Ketika kita memahami konflik kita bisa tahu bagaimana bisa menemukan strategi untuk bisa menyelesaikan konflik tersebut. Jadi ketika kita mengenal konflik kita bisa tahu juga apa strategi. Jadi selanjutnya adalah ya itu tadi meminimalisir. Iya. Jadi bagaimana mengelola juga manajemen konflik. Jadi bukan maksudnya mengelola itu bahwa kita ini buat konflik mungkin tidak, tapi justru ketika terjadi konflik ya kita bisa memanajemen mengelola dengan baik. Kita pertemukan dulu pertama ini bagaimana cara untuk menyelesaikannya, ya kan apa yang harus dilakukan. Kemudian kan ada langkah-langkahnya, kemudian ada resolusinya bagaimana, ada resolusi konflik, ada rekonsiliasi konflik, dan lain sebagainya. Nah itu kan tahapan-tahapannya. Yang kemudian terjadi konflik, kita resolusi, kemudian kita rekonsiliasi, yang kemudian kita pasca akhir tahap penyelesaian konflik. Nah jadi kan perlu kita belajar konflik supaya ketika ada konflik kita bisa tahu untuk menyelesaikannya. Jadi jangan anti terhadap konflik, dekati konflik, maksudnya pelajari konflik tapi antinya sama itu yang perangnya gitu terjadi. Itu hal yang kita anti itu adalah apa-apa saja yang bisa terjadi ketika di konflik itu terjadi gitu. Makanya perang dan damai itu memang ya kita harus tahu perang dan kita juga harus menghargai kedamaian. Kita harus tahu mengatasi cara menghentikan perang dan kita juga harus menghargai kedamaian. Kondisi kedamaian yang sudah ada ya itu yang kita jaga, kita hargai. Ya. Luar biasa sekali pemirsa. Last but not least ya, ini relate sih maksudnya dengan isu politik nasional ya boleh isu politik nasional sih yang masih hangat sekarang pemilu ya pemilu. Penting yang mana? Money politik atau politik money? Saya masih yang politik money politik atau politik money. Yes. Politik money itu yang gimana sih? Politik money or money politik? Penting yang mana? Kalau money politiknya politik uang, atau uang yang digunakan untuk mencapai tujuan kita. Oke. Money politik itu ya dana memang yang digunakan untuk membuat sebuah demokrasi itu
Oke. Misalnya kampanye kamu di Oke, oke, oke. kelompok. Oke. Jadi kalau berbicara mana sih ya, kalau dari pengertian mana? Satu kayak money politik ya. Money politik itu yang seperti suap itu. Atau politik itu politik money. Politik money. Jadi kalau politik money itu kita kan sekarang itu justru kalau kita memahaminya dengan seksama, politik money itu adalah atau money politik sih Bu yang suap itu. Politik money menurutku Oh, yang politik pernah money. diajarkan di semasa saya kuliah dulu. Oke, siap. Jadi so it's different. Yang money politik caleg memberikan dana serangan pajak. serangan pajak itu money politik, politik money. money. Oh, siap. Jadi politik money itu adalah mother of corruption. Oke, ya. Ya. Salah satu Politik, konsep baru. mother of corruption. Kenapa gitu? Karena ini mungkin masih berkorelasi sih sebenarnya dengan money politik. Nah, karena ketika pemimpin menghalalkan segala cara untuk membuat dia menjadi seorang pemimpin, leader, tapi dengan salah satu caranya adalah membeli dengan suara, membeli suara. Ya, karena itu kan pasti butuh modal. Membeli suara orang sekaya-kayanya dia, Prabowo pun pasti butuh modal ya, untuk ini. Contoh ya. Jadi kita nih caleg misalnya, caleg kita membeli uang kita. Koreksi uang kita ini serangan pajak. Serangan pajak itu kan nanti tetap ada setelah fajar kan pasti ada senja. Jadi itu kan masa-masa senjanya itu ya kan pasti yang harus ada kembalinya, harus dikembalikan. Apa yang kamu berikan tetap harus kamu kirim. No freelance gitu, nggak ada makan siang gratis. Jadi kamu dapat ini, kamu harus tetap ada yang kamu korbankan gitu, atau kamu berusaha untuk mengembalikan apa yang sudah kamu keluarkan. Jadi ini berrelate juga kan biasa dengan relasi pengusaha dan penguasa. Jadi ada teorinya Anna Kruger itu yang tentang teori ekonomik rent seeker gitu kalau tidak salah ya. Jadi bagaimana pengusaha itu berusaha untuk mencapai berkolusi ya, berdekatan dengan penguasa, pemerintah atau mendapatkan kekuasaan dengan tujuannya adalah memonopoli gitu, perekonomian yang ada. Misalnya dalam tanda kutip itu semua itu. Karena gini, pengusaha kan punya usaha. Untuk bisa melaluskan usahanya, dia kan salah satunya butuh izin dari penguasa, pemerintah. Kalau di zaman-zaman Orde Baru itu tidak terlalu terlihat seperti itu pengusaha-penguasa. Memang dekat kelihatan, tapi tidak ada pengusaha itu yang nampak bahwa dia jadi penguasa. Tapi berbeda dengan sekarang. Itu sangat terbuka lebar kelihatan. Di mana ini penguasa kita yang bukan pengusaha? Jokowi pengusaha. Semua toko-toko atau pemimpin-pemimpin partai itu pengusaha. Ya, Surya Paloh, ya kan? Erlangga Sucipto. Siapa lagi Bu? Prabowo, Gerindra, ada usahanya juga kemarin di debatnya itu diperlihatkan banyak lahannya 300 hektar sebagaimana sudah terbuka gitu. Jadi terlihat gitu, dan lihatlah sekarang itu korelasinya tergantung, jadi kelihatan itu salah satunya dengan undang-undang omnibus law yang ditetapkan kemarin, yang dimana sangat diprotes oleh rakyat sama buruh, karena itu memang undang-undang omnibus law kalau kita secara general menyimpulkan adalah undang-undang yang sangat membuka lebar peluang keuntungan untuk para pengusaha dan pemilik modal. Siapa lagi yang buat undang-undang tersebut kalau kepentingannya bukan memfasilitasi kepentingan pengusaha? Padahal kan sebelum kebijakan itu dibuat kan harusnya melibatkan masyarakat gitu kan, hanya stakeholder sama pemerintah gitu. Jadi yang saya kalau mau perhatikan bahwa penguasa ini atau kekuasaan ini hanya jembatan untuk melegalkan atau mencapai kepentingan dari pengusaha. Jadi kekuasaan sekarang itu seperti itu, jembatan saja.
kekuasaan itu untuk mementingkan kepentingan pengusaha. Nah, jadi kembali lagi tadi money politik itu mother of corruption. Jadi yang tadi kalau dia bayangkan dia suap ini, kita kasih uang serangannya Fajar, otomatis kan dia harus butuh itu tuh, butuh kembali gitu uang, atau dia balik modal. sokongan. Jadi salah satunya balik modal ya, terjadilah bisa korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Jadi uang 100.000 serangan Fajar yang kita terima itu adalah akar dari korupsi yang terjadi. Seandainya orang tahu bahwa dari money politik itu jalanan tidak diperbaiki, pendidikan tidak merata, kesehatan stunting terjadi karena money politik atau politik money, mungkin baru orang paham, tidak mau terima 100.000. Bayangkan nih misalnya pemilihan calon presiden kasih orang 500.000 per orang. Saya nggak tahu ya. Memang di sini ada nggak Des serangan Fajar Des? Ada. 500.000 per orang gitu ya. Besar banget ya budgetnya. Berarti jabatan presiden 5 tahun. mungkin ke depan bisa jadi tahun ya. Kalau misalnya saya hal yang sudah direncanakan dari ketiga gimana nih 500.000 dikasih berarti kan satu tahun itu 100.000 gitu. 100.000 per tahun, jadi suara kita dibeli di 100.000 per tahun. Kalau dibantu lagi per hari jadi sekitar 250 perak. Jadi suara kita itu cuma sekedar seharga 257 perak, bukan 1.000 rupiah, nggak sampai 500. 1.000 nggak ada yang bisa apalagi 250 rupiah. Nah itu berarti suaramu itu Seharga permen enggak lebih mahal dari permen itu. Iya sih, kalau dikalkulasi. Jadi politik ini ada Luar biasa sekali. Pada hari ini ya pemirsa, selain kita membahas mengenai isu nasional, tapi isu-isu internasional seperti war on Gaza dan transnational crime juga kita ulik gitu di episode kali ini. Baik pemirsa, kita tiba di penghujung acara. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga follow IG kami @sineart_. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sineart Podcast, jaya selalu di udara.